Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah bagian kedua. Kemarin terpotong di video pertama kisah seorang kakek yang keluar dari rumah sakit. Dikisahkan kakek ini menangis melihat tagihan rumah sakit. Di situ tertera rincian membayar biaya oksigen. Melihat hal tersebut, dokter dan perawat yang berada di dekat sang kakek merasa heran. Juga bertanya-tanya apakah mungkin sang kakek tidak ada uang untuk membayarnya. Kemudian mereka memberanikan diri untuk bertanya. Sang kakek menjawab, "Sesungguhnya bukan tagihan ini yang membuat aku menangis. Karena lebih dari ini pun aku ada untuk membayarnya. Tetapi yang membuat aku menangis adalah betapa aku baru menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meminta tagihan sejak aku lahir sampai saat ini atas udara yang telah Allah berikan kepadaku. Aku bisa bernapas bebas. Belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Sungguh, bagaimana mungkin aku bisa membalasnya? Bagaimana mungkin aku bisa membayarnya kelak di hari kiamat?" Semua orang yang berada di ruangan itu seketika terpaku, terdiam. Mereka pun baru tersadar betapa kekuasaan Allah, kepemilikan Allah atas alam semesta ini sungguh sangat luas dan tiada terbatas. Inilah yang disebut dengan tauhid tentang kekuasaan Allah, kepemilikan Allah, bahwasanya apa yang ada di langit dan yang di bumi dan apa yang ada di alam semesta yang diketahui oleh manusia ataupun tidak, semuanya berada di bawah kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mentasarrufkannya, mengarahkannya, menggunakannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknahu a'taqidu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah li jami'il khalqi. Maknanya aku beriktikad, aku yakini di dalam hati, aku akui dengan lisan, dan aku buktikan dengan perbuatan, sesungguhnya penghulu kami, suri tauladan kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan bagi seluruh makhluk. Nah, perhatikan, utusan bagi seluruh makhluk. Kalau li jami'il khalqi, apabila kita perhatikan li jami'il khalqi bagi seluruh makhluk, ini menunjukkan bahwasanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dibatasi oleh suku tertentu, oleh zaman tertentu. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Contoh Nabi Musa khusus bagi orang Yahudi. Nabi Isa juga khusus bagi orang Yahudi, orang Israel. Karena Nabi Musa dan Nabi Isa adalah keturunan Israel. Israel itu adalah Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub putra Nabi Ishak, Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Muhammad itu li jami'il khalqi, bagi seluruh makhluk. Bukan li jami'in nas, perhatikan.
bukan li jami'in nas, bukan bagi seluruh manusia, tapi bagi seluruh makhluk. Mau manusia, mau binatang, mau hewan, tumbuhan yang mati, maksudnya yang tidak bergerak maupun yang tidak bergerak. Langit dan bumi, jin, syaitan dan sebagainya, semuanya diutus ya, mendapatkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atas dasar ini pula kenapa orang Yahudi dikategorikan tidak diakui keimanannya. Bahasa lainnya dalam Al-Quran kafir. Kafir itu bukan bahasa yang kasar ya. Contoh dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Jadi seharusnya orang-orang di luar Islam yang tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad, intinya tidak beriman dengan syariat yang dibawanya, tidak beriman kepada Al-Quran, maka jangan tersinggung ketika disebut kafir. Kenapa? Karena kafir itu panggilan yang sangat lembut dari Allah. Kafir itu artinya wahai orang-orang yang menutup diri, bukan wahai domba-domba tersesat, bukan. Wahai hewan-hewan yang kotor, bukan pula. Allah memposisikan kita sebagai manusia dengan panggilan-panggilan yang indah, yang baik. Contoh, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Apa arti manusia? Wahai makhlukku yang banyak lupa. Iya betul, kita ini banyak lupa. Kemarin keluarga kita meninggal, nangis, hari ini dah ketawa. Kalau dikatakan al-kafirun, wahai orang-orang yang menutup diri, itu bahasa yang sangat lembut. Bahkan dalam bahasa Inggris, kata kafir, coba tulisan C-O-V-E-R, kafir. Kafir itu dari bahasa Arab, kafir. Kalau kafir itu menutup diri, kalau kafir itu penutup tulisan. Makanya sering disebut, udah dibuat belum covernya, ya kan? Sampul depan, penutup tulisan di dalamnya. Jadi orang-orang yang tidak menerima kerasulan Nabi Muhammad, walaupun dulu beriman kepada Allah, contoh orang Yahudi di zaman Nabi Musa beriman kepada Nabi Musa dengan kitabnya Taurat. Kemudian mereka menyimpang, datanglah Nabi Isa alaihissalam meluruskan agama yang dibawa Nabi Musa karena sudah terlalu banyak penyimpangan. Ketika orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa tidak beriman kepada Nabi Isa, maka dihukumi kafir pula. Seperti itu. Nah, pengikut-pengikut Nabi Isa yang telah melakukan banyak penyimpangan atau umat-umatnya yang banyak menyimpang dari risalah yang sebenarnya, ketika tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, itu pun sama dihukumi kafir. Jadi beda konotasinya. Kalau kafir di sana dengan kafir di sini beda. Sering ada anggapan kalau kafir itu dibunuh, halal diambil hartanya, diambil keluarganya. Subhanallah. Ini adalah sebuah anggapan yang keliru. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkan hal-hal seperti itu. Bahkan apabila kita punya tetangga berbeda agama, berbeda keyakinan, wajib bagi kita untuk menjaga harga dirinya, nama baiknya, hartanya, keluarganya. Jika suaminya pergi, maka kita wajib ikut menjaga keselamatan keluarganya. Monitor, mengawasi keselamatan anak dan istrinya. Menjaga hartanya, menjaga nama baiknya. Bahkan kita jika punya rezeki sedikit, kalau itu bisa dibagi kepada tetangga, walaupun itu non-muslim, maka kita harus mendahulukan. Sempat suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak meninggal di akhir-akhir hayatnya, beliau berkali-kali menyebut tetangga, sampai diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, kami kira tetangga itu akan mendapatkan hak waris. Saking pentingnya tetangga. Kemudian atas dasar inilah orang-orang yang dulu beriman kepada Taurat,
orang-orang yang beriman kepada Injil. Kemudian ketika datang syariat Nabi Muhammad dan mereka tidak mengimaninya, maka dihukumilah kafir. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, perhatikan tuh. Minnya itu maknanya litabyin. Litabyin itu memperjelas siapa yang dimaksud orang kafir ini. Min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Kenapa kok dihukumi kafir? Karena mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana sikap kita terhadap mereka? Kita wajib menghormatinya, toleran terhadap apa yang mereka yakini, tidak ikut campur terhadap amalannya. Lakum dinukum waliyadin. Masing-masing saja. Tetapi hubungan sosial, hubungan muamalah, kerjasama dalam kehidupan bertetangga, bernegara, maka kita wajib bekerja sama. Harus bekerja sama. Selama itu dalam hal kebaikan demi kepentingan orang banyak, kepentingan bersama. Tetapi yang tidak boleh campur aduk adalah dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan, sekecil apapun. Kemudian, wa yajibu ta'atuhu fima amar. Jika kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka wajib bagi kita mematuhi Nabi Muhammad di dalam hal-hal yang telah beliau perintahkan. Lihat nih, fima amar. Perhatikan. Dalam hal-hal yang telah beliau perintahkan. Wa yajibu, wajib. Apa itu wajib? Al-wajibu huwa ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu diberi pahala jika dikerjakan, berdosa dan akan berindikasi akibatnya pada siksa kelak dari kiamat jika dikerjakan. Jadi wajib itu kalau ditinggalkan berpahala, kalau dikerjakan justru berdosa. Jadi jika jelas nasnya datang dari Rasulullah, hadisnya sahih tentang apa? Tentang sesuatu seumpama. Contoh tentang sholat, tentang puasa. Jelas datang dari Rasulullah, maka wajib bagi kita untuk mematuhinya. Kemudian timbul pertanyaan, apakah semua perintah Rasul itu mengindikasikan wajib hukumnya? Oh tidak. Makanya kita harus belajar ilmu usul fikih. Tidak setiap perintah Rasul lalu mengindikasikan hukumnya wajib. Kenapa? Nanti ada yang hukumnya juga sunnah. Ya, sunnah. Kemudian ada sekalian, wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal-hal yang telah beliau kabarkan. Ya, nih, khabar itu kabar. Kabar itu bahasa Arab. Kabar hari ini, padahal dari bahasa Arab cuman jadi hilang hanya. Asalnya khabar, artinya berita. Kabari sama kalau infotainment kan. Kabar pagi ini di televisi, di koran, majalah dan sebagainya seumpama. Apabila kita mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi kita, sebagai rasul kita, maka kita wajib membenarkan apa yang telah diberitakannya. Akhbar. Rasulullah mengabarkan pada kita. 1400 tahun lebih yang lalu, Rasulullah mengabarkan kelak di antara ciri kiamat pertama adalah orang berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Padahal mereka sebelumnya adalah orang yang miskin, kere, bertelanjang kaki, bertelanjang dada, tidak berpenutup kepala. Kerjanya hanya mengembala hewan ternak. Tiba-tiba mereka menjadi orang kaya raya. Ada kelanjutan hadis ini, siapa ya Rasulullah? Wal Arab. Mereka adalah humul Arab. Mereka adalah orang Arab. Sekarang kalau dilihat contoh di Saudi, di Uni Emirat Arab, Masya Allah, luar biasa gedung-gedung tertinggi. Bahkan sekarang
yang sedang menyaingi Burj Al Khalifa di Dubai itu adalah gedung di Riyadh. Kalau nggak di Riyadh, di Jeddah. Nanti tingginya itu sekitar 1.200 meter. Jadi sebagian bangunan itu akan berada di atas awan. Jadi orang-orang Arab, dan terbukti di antara ciri kiamat apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril yang menyerupai manusia, antalidal amatu rabbataha. Pertama adalah di antaranya, kata Rasul, ciri kiamat itu seorang ibu melahirkan tuannya sendiri. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya sendiri. Ini ada 3 makna menurut Imam An-Nawawi. Di antara makna yang paling relevan dengan zaman ini adalah ibu melahirkan anaknya, di mana anaknya memperlakukan ibunya seperti pembantu. Waliyadzubillah. Karena kesibukan seumpama anaknya bekerja dan sebagainya, akhirnya walaupun atas keinginan neneknya seumpama ini, afwan, lalu anak-anaknya dan sebagainya itu diurus oleh nenek dan kakeknya. Semoga kita tidak terkena itu, semoga. Kalaupun ada, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita, meminta ridho kepada orang tua, kemudian berlaku lebih baik lagi. Sudah cukup kita merepotkan orang tua, tidak perlu direpotkan lagi dengan cucunya, walaupun sayang sekali dengan cucunya. Dan itu memang terjadi banyak sekarang. Atau yang lebih parahnya lagi, justru memang orang tuanya bekerja untuk anaknya, seakan-akan seperti pembantu, walaupun diupah. Waliyadzubillah. Itu ada penjelasannya, bukan menurut saya ya. Ini ada penjelasannya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian contoh lain, Rasulullah mengabarkan di antara ciri kiamat kelak, orang-orang akan lebih menghabiskan waktu di depan Al-Musanna. Al-Musanna itu dulu tidak ada bayangan, cuman diriwayatkan Al-Musanna itu barangnya kecil dipegang terus oleh tangan. Ternyata benar. Apa itu? Gadget HP. Ada hadisnya. Di antara ciri kiamat itu orang menghabiskan waktu sebagian besarnya dengan gadget. Betul nggak? Coba, kalau yang dibawa ke tempat tidur apa sekarang? Paling banyak. Gadget HP. Bangun tidur dicek ada WA enggak? Ada SMS enggak? Bagaimana Facebook nih, ada enggak pemberitahuan, Instagram dan sebagainya. Coba kita bandingkan, mari kita renungkan. Dalam sehari semalam, lebih banyak mana megang Al-Quran atau HP? Maka jika kita mempunyai gadget, gunakanlah diantaranya contoh seperti ini. Menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, mendengarkan kebaikan, mendengarkan nasihat, membaca Quran, dan sebagainya. Gunakan untuk media pembelajaran. Dan ketahuilah, Ananda, ayah bunda, apa yang kita pakai hari ini akan bersaksi kelak di hari kiamat. Jika dipakai baik, maka akan bersaksi untuk kebaikan. Dan jika dipakai buruk, maka akan bersaksi bahwa itu untuk keburukan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini aku kunci mulut-mulut mereka. Kemudian berkatalah kedua tangan mereka. Berkata pula kedua kaki mereka atas apa-apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Jadi apapun yang kita gunakan di masa hidup itu akan bersaksi, termasuk gadget ini. Jika lebih banyak digunakan untuk maksiat, maka akan memberatkan kita kelak di hari kiamat. Maka mari kita gunakan untuk hal-hal yang baik, apalagi di masa pandemi seperti ini. Yakini, ikhlaskan niatnya karena Allah, membeli paket untuk belajar anak-anak. Andai kata HP-nya ini dengan susah payah dibeli, maka niatkan lillahi ta'ala untuk menuntut ilmu demi kemajuan anak-anak. Dan itu insya Allah akan dicatat sebagai pahala. Insya Allah. Banyak sekali tanda-tanda kiamat. Tentang Dajjal, tentang Imam Mahdi, tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam dan sebagainya. Dan itu wajib kita imani, wajib kita benarkan. Kenapa? Karena hadis-hadisnya sahih, bahkan tidak sedikit yang mencapai derajat hadis mutawatir. Kemudian wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
Kalau kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah bagi seluruh makhluk, maka kita wajib juga menjauhi dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Rasul dan Rasul tidak menyukainya juga. Intinya gini, jika Rasul melarang atas A, kita juga meninggalkannya. Jika Rasul tidak menyukai sesuatu, maka kita pun ikut untuk tidak menyukainya. Hakikat beriman kepada Rasul itu seperti itu. Kita mencintai apa yang Rasulullah cintai dan kita menyukai apa yang Rasulullah cintai. Kita membenci apa yang Rasulullah benci dan kita pun tidak menyukai apa yang Rasulullah tidak suka. Jika Rasulullah contoh suka kalau beliau sebelum makan itu menunggu perut sampai benar-benar siap makan, agak lapar, maka kita pun ikut. Itu contoh di antara mengikuti sunnah. Jika Rasulullah sukanya kalau makan itu dalam keadaan duduknya bukan duduk sila ya, tapi kaki kiri dilipat, diduduki, kaki kanannya didirikan. Tujuannya agar si tulang pinggul ini mengganjal lambung sehingga lambung tidak terlalu penuh. Maka kita pun mengikutinya. Jika Rasulullah sebelum makan ini biasanya nyolek garam dulu, kemudian minum air, baru setelah itu makan, maka kita pun mengikutinya. Dan kalau kita yakini dan kita dasarkan semuanya dalam rangka ittiba'us sunnah, mengikuti Rasulullah, maka semuanya bernilai pahala. Jika Rasulullah sebelum tidur itu biasanya berwudu, memakai wangi-wangian, apalagi sholat, membaca doa-doa, dan kita ikuti. Karena dalam rangka cinta Rasulullah, mengikuti apa yang biasa beliau kerjakan, maka yakinlah bahwa itu semua akan mendatangkan pahala bagi kita. Jadi intinya ketika kita beriman kepada Rasulullah SAW, kita menjauhi apa yang Rasulullah larang, kita kerjakan apa yang Rasulullah perintahkan, baik itu wajib maupun sunnah. Kita tidak suka apapun yang Rasulullah tidak suka, dan kita sukai apa yang Rasulullah sukai. Semoga penjelasan tentang syahadat Rasul ini bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam menyampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita adik-adik untuk mengikuti sunnah Rasul, ittiba'us sunnah, ya, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.